Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Aprisilia Maki, saya dari kelas 11 IPA 3. Sebelum menyampaikan pembahasan saya pada saat ini, saya akan membacakan satu ayat yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pembahasan saya pada saat ini diambil dalam bab 6, Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran: bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara, bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara, menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kehidupan sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut pemerintahan presidensial. Memasuki era reformasi, bangsa Indonesia bertekad menciptakan pemerintahan yang demokratis. Sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, DPR dan DPD, mekanisme checks and balance, serta pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPR untuk melakukan kepada pengawasan dan fungsi anggaran. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan saat ini adalah Indonesia menganut pemerintahan demokrasi, dipilih dan memilih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, mari kita sama-sama saling menghargai antar pemimpin dan masyarakat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.